Bab 143, Bayangan Berkah. Sementara Fire Dance dan Water Buffalo keduanya terkejut dalam hati, suara yang dalam datang dari belakang mereka. "Kenapa kalian belum pergi?" Suara itu mengejutkan mereka berdua. Mereka buru-buru melompat, berputar untuk menghindar sambil menghunuskan senjata mereka. Mereka menatap sosok yang muncul di belakang mereka. Big Brother Ye Feng. Fire Dance menghela nafas lega setelah mengidentifikasi pendatang baru. Dia menarik belati dan mengembalikannya ke sarungnya di pinggangnya. Orang-orang dari Martial Union ada di seluruh lembah Gale. Jika pertempuran terjadi, mereka akan segera memanggil teman-teman mereka, dan tidak akan ada akhir bagi musuh yang harus dibunuh oleh tarian api. "Kami datang untuk membantu. Martial Union telah membunuh begitu banyak teman kita. Kita harus membalas dendam." Mata Fire Dance berubah dingin ketika dia berbicara tentang Martial Union. "Aku ingin membentuk tim besar untuk memasuki dungeon skala besar di masa depan. Aku ingin tahu apakah kalian semua akan tertarik untuk bergabung?" Petik 2. Si Feng merasa bahwa Fire Dance memiliki bakat besar. Selain itu, Fire Dance dan yang lainnya semua adalah pemain independen yang bukan milik persekutuan manapun. Jika dia bisa mengikat mereka dan membentuk timnya sendiri, itu akan sangat bermanfaat bagi Zero Wing Workshop-nya. Ini, Fire Dance sedikit ragu-ragu setelah mendengar proposal si Feng. Water Buffalo juga berubah pendiam. "Apakah kalian sudah memiliki tim besar kamu sendiri?" Si Feng mengeluh dalam hati. Setelah memasuki kota Sungai Putih, akan ada banyak dungeon skala besar. Mereka adalah sumber utama peralatan, bahan, dan banyak sumber daya lainnya. Jika seorang pemain independen ingin mendapatkan peralatan yang baik, mereka perlu menyerbu dungeon skala besar ini. Terlebih lagi, jika sebuah guild ingin naik level, menaklukkan dungeon skala besar adalah suatu keharusan. Karena itu, jika seseorang ingin berkembang sama sekali di domain God, menaklukkan dungeon skala besar adalah salah satu syarat yang diperlukan. Namun, itu sangat sulit bagi pemain independen untuk membentuk tim besar yang mampu merampok dungeon skala besar. Dungeon berskala besar yang paling umum adalah dungeon beranggotakan 50 orang, sementara bahkan ada beberapa dungeon beranggotakan 100 orang. Mengumpulkan begitu banyak pemain adalah tugas yang hampir mustahil. Belum lagi apakah seluruh tim memiliki kekuatan yang cukup. Hanya tingkat kepercayaan dan distribusi peralatan akan menjadi rintangan besar. Dalam hal ini, bagaimanapun, tim elit dari guild dan lokakarya berskala besar membuatnya lebih mudah. "Tidak, kami tidak memiliki tim besar kami sendiri. Tim kami saat ini hanya terdiri dari pemain yang memprioritaskan hiburan dan tidak terlalu peduli tentang hal-hal lain. Bisakah kamu memberi aku waktu?" Fire Dance menjelaskan. Pada kenyataannya, dia juga ingin berkembang di domain dewa dengan benar. Meskipun begitu, sebagian besar pemain di timnya saat ini tidak terlalu tertarik untuk menyerang dungeons. Mereka hanya ingin bermain dengan santai. Jika mereka bergabung dengan tim besar, mereka pasti akan mengalami kendala tertentu dan tidak mau bergabung. Baik, bagaimanapun, masih ada waktu. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Ketika kamu telah membuat keputusan, kamu dapat menghubungi aku kapan saja. Si Feng tahu bahwa masalah seperti itu tidak dapat diputuskan dengan segera. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus kehilangan sesuatu sebagai balasannya. Si Feng tidak berharap sembarang orang acak untuk bergabung dengannya. "Itu bagus. Aku akan menghubungi kamu setelah mendiskusikannya dengan mereka,"
Fire Dance mengangguk. Dia juga merasa sudah waktunya membuat keputusan. Segera setelah si Feng menambahkan Fire Dance sebagai temannya, dia berlari menuju daerah yang lebih dalam di lembah Gale untuk mencari Blackie dan Lonely Snow. Dalam perjalanannya ke sana, untuk menghindari patroli Martial Union, si Feng bersembunyi di puncak pohon dan menunggu para pemain Martial Union untuk bergerak melewati. Karena dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, si Feng mengeluarkan jarahan dari Shadow Leopard King. Dia ingin melihat barang berharga apa yang dijatuhkan monster itu. Garis bawah, bukankah keberuntunganku terlalu bagus? Garis bawah keuntungan dari monster kepala suku sangat mengesankan. Garis bawah. Si Feng sedikit terkejut setelah melihat tetesan itu. Di antara 9 item, ada 2 senjata rahasia perak, 3 potong peralatan misterius besi, 2 bahan langka yang dibutuhkan untuk membuat peralatan rahasia perak, 1 pisau memasak peringkat bronze, dan 1 aksesori rahasia perak. 2 senjata rahasia perak adalah staf level 8 dan kapak 2 tangan level 8. Peralatan misterius besi juga tingkat 8. Selain itu, kegunaan pisau memasak peringkat bronze juga tidak kecil. Itu bisa meningkatkan kecepatan dan tingkat keberhasilan memasak seseorang. Namun, item yang paling berharga di antara semua item ini adalah aksesori perak rahasia, berkat Shadow. Itu adalah salah satu benda paling berharga yang bisa dijatuhkan oleh Raja Hantu Bayangan. Shadow's Blessing. Peringkat rahasia perak, kalung. Level 8. Semua atribut plus 5. Keberuntungan plus 3. Di domain dewa, aksesori sangat langka. Bahkan ketika pemain mencapai level 20 atau lebih, mereka paling banyak memiliki 1 atau 2 aksesoris perunggu. Selain itu, semua aksesori ini akan berada di bawah level 10. Sementara itu, aksesori di tangan si Feng adalah peringkat rahasia perak, dan itu jauh lebih berharga daripada senjata emas murni dari level yang sama. Atribut keberuntungan sangat langka di domain dewa, dan itu mampu meningkatkan tingkat drop item ketika membunuh monster. Pernah ada seorang pemain yang menghitung bahwa, dengan 1 poin di luck, drop rate akan hampir 2 kali lipat. Namun, semakin tinggi keberuntungan seseorang, semakin kurang efektif setiap poin tambahan. Dengan 3 poin di luck, drop rate pemain hanya akan berlipat 3. Selain itu, atribut keberuntungan juga memiliki pengaruh besar bagi kelas gaya hidup, sehingga nilainya tidak akan pernah mengalami penurunan nilai. Jika si Feng memperkirakan dengan benar, Shadow's Blessing hanya akan bernilai 2 hingga 3 koin emas untuk rata-rata pemain. Namun, untuk si Feng, nilai item ini adalah sekitar 10 koin emas. Segera, si Feng melengkapi berkat bayangan. Dengan begitu, ketika dia membunuh monster tingkat tinggi di masa depan, jumlah dan kualitas peralatan yang akan dia dapatkan akan meningkat. Setelah beberapa waktu, tim dari Martial Union akhirnya pergi. Si Feng kemudian melanjutkan perjalanannya ke kedalaman lembah Gale. Blackie, di mana kalian sekarang? Si Feng mengirim panggilan suara, bertanya. Kami sepertinya berada di samping rawa. Aku tidak tahu di mana tempat ini, tetapi monster di sini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Aku akan mengirimkan kamu koordinatnya. Blackie menghela napas lega setelah mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi pada si Feng. Dia kemudian mengirim koordinatnya. Jangan pergi lebih dalam, dan tetap di tempat kamu berada. Aku akan segera ke sana. Si Feng segera tahu keberadaan Blackie setelah melirik koordinat. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Blackie benar-benar bisa bertahan hidup di rawa senyap.
Ada dua pintu masuk ke lembah Gale. Satu adalah tempat si Feng masuk, dan yang lainnya berada di rawa senyap, yang mengarah ke area monster tingkat tinggi. The Silent Swamp adalah area monster level 15 hingga level 20. Bagi para pemain di tahap permainan saat ini, itu adalah area terlarang. Setengah jam kemudian, si Feng berhasil menemukan Blackie dan Lonely Snow. Keduanya duduk di bawah pohon, diam-diam mengamati lingkungan mereka. Mereka sebelumnya bertemu buaya rawa level 15, menakuti mereka. Rawa buaya hampir mengubah mereka menjadi cow, tetapi untungnya, mereka memiliki gulungan kecepatan dan gulungan isolasi, yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Setelah pertemuan ini, mereka tidak lagi berani berkeliaran. Seperti yang diharapkan dari Brother Feng, kamu menghindari pencarian Martial Union dan tiba di sini dengan selamat. Blackie segera merasa bahwa ada harapan bagi mereka ketika dia melihat si Feng berjalan mendekat. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya. Petik 2. Lonely Snow mengangguk setuju. Mereka hanya level 8, dan jarak antara mereka dan buaya rawa level 15 terlalu besar. Sangat berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sini. Tidak, mari kita tetap di sini untuk naik level. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, aku sebelumnya telah membunuh cukup banyak anggota Martial Union. Jadi mereka harus dengan panik mencari aku sekarang juga. Akan terlalu sulit untuk mengeluarkan kalian dari sini tanpa ditemukan. Petik 2. Mendengar si Feng, Blackie dan Lonely Snow akhirnya menemukan tanda merah cerah yang ditampilkan di atas kepala si Feng. Tanda ini sangat merah, dan menakjubkan berapa banyak pemain yang telah dibunuh si Feng untuk mengubahnya menjadi keadaan seperti itu. Namun, itu hanya benar ketika seseorang memikirkannya. Pasukan Martial Union saat ini memenuhi lembah Gale, dan tidak mungkin bagi si Feng untuk tiba tanpa terlihat. Si Feng akan menemui beberapa pemain dari Martial Union dalam perjalanannya. Garis bawah dengan keterampilan Brother Feng, ia tidak akan menghadapi masalah menghadapi 3 hingga 4 pemain sekaligus. Dia pasti telah membunuh banyak pemain dalam perjalanannya ke sini. Garis bawah. Memikirkan sampai titik ini, Blackie dan Lonely Snow sangat tersentuh. Meskipun si Feng berbicara dengan santai, mereka tahu bahwa perjalanannya pasti penuh dengan bahaya ekstrim. Baiklah, aku akan berpesta kalian berdua. Kalian harus berganti pakaian terlebih dahulu, katanya. Si Feng melewati tongkat dan 2 tangan, dijatuhkan oleh Raja Shadow Leopard, menuju Blackie dan Lonely Snow. Ketika mereka berdua menerima senjata, mereka terkejut. Senjata rahasia perak level 8 adalah senjata paling top yang saat ini tersedia. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana si Feng berhasil mendapatkannya, mereka tidak berusaha untuk melihatnya terlalu dalam. Mereka tahu bahwa beberapa pertanyaan tidak dimaksudkan untuk ditanyakan, dan situasi seperti itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setelah berpesta, Blackie langsung terkejut ketika dia melihat level si Feng. Dia bertanya, suaranya bergetar, Kakak Feng, kamu sudah level 10? Mereka mencapai level 8 setelah terus-menerus menggiling monster dan naik level di lembah Gale. Bahkan jika level mereka bukan yang tertinggi di antara semua pemain di seluruh domain dewa, mereka masih dianggap dekat dengan yang teratas. Namun, setelah tidak bertemu hanya beberapa hari, si Feng meninggalkan mereka dengan 2 tingkat. Kecepatan leveling seperti itu hanya menakutkan. Bab 144, Membentuk Partai. Sehubungan dengan keterkejutan Blackie dan Lonely Snow,
si Feng hanya mengangguk sebagai jawaban. Saudara Feng, kecepatan levelingmu terlalu cepat. Pemain berlevel tertinggi yang pernah aku temui sebelumnya hanya level 9. Saat ini, mungkin tidak ada orang lain yang telah mencapai level 10 di seluruh White River City. Selain itu, karena belum ada informasi di situs web resmi yang menyatakan bahwa seorang pemain telah mencapai level 10 dan memasuki kota. Ini berarti bahwa tidak ada pemain yang mencapai level 10 sama sekali. Brother Feng, sekarang setelah kamu level 10, kamu pasti pemain top di seluruh Star Moon Kingdom. Petik 2. Blackie sangat bersemangat. Hanya pemain level tinggi yang tahu betapa sulitnya untuk beralih dari level 8 ke level 9, belum lagi naik dari level 9 ke level 10. Perbedaan dalam EXP yang diperlukan setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Saat ini, si Feng jauh di depan semua orang. Jika para pemain dari Martial Union mengetahui hal ini, usus mereka akan berubah menjadi hijau dengan penyesalan. Setiap gamer tahu bahwa begitu kamu maju, kamu tetap di depan. Kesenjangan kecil selama periode awal permainan hanya akan tumbuh lebih luas di kemudian hari. Selama si Feng perlahan-lahan memperluas keunggulannya, sedikit demi sedikit, dia cepat atau lambat akan menyebabkan para pemain dari Martial Union gemetar ketakutan. Sementara itu, Lonely Snow, yang berdiri di samping, tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia khawatir bahwa itu bukan pertanda baik bagi mereka untuk terus melibatkan diri dengan serikat bela diri. Namun, setelah dia melihat bahwa si Feng sudah mencapai level 10 dan memiliki setumpuk peralatan rahasia perak, kepercayaan diri memenuhi hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia bisa, cepat atau lambat, menginjak Martial Union, menjadi tiran masa depan kota Sungai Putih. Baiklah, cepat ganti peralatanmu. Kami akan mencari tempat untuk naik level. Si Feng melihat ekspresi bersemangat pada Blackie dan Lonely Snow dan tersenyum tanpa daya. Karena tugas konstan sebelumnya, dia tidak pernah bisa memimpin partainya sendiri secara pribadi. Sekarang, dia masih punya cukup waktu sebelum dia harus pergi ke Blackwing City untuk melakukan perdagangan dengan Aqua Rose, dan sementara itu, dia bisa membawa Blackie dan yang lainnya. Di masa depan, dia harus membentuk persekutuan. Namun, suatu kerangka kerja diperlukan untuk membentuk suatu persekutuan. Kalau tidak, persekutuan akan hancur berantakan. Anggota-anggota dari partainya saat ini akan menjadi kerangka kerja gubernur masa depannya. Jadi, si Feng memutuskan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan partainya mulai sekarang. Jika anggota partainya bisa mencapai level 10 satu langkah lebih awal dan memasuki kota Sungai Putih, itu akan sangat membantu baginya di masa depan. Blackie dan Lonely Snow saling memandang, tersenyum di wajah mereka ketika mereka berganti pakaian. Sebelumnya, mereka berdua mengenakan peralatan perunggu level 5 hingga level 6, dicampur dengan beberapa potong peralatan misterius besi. Namun, sekarang, sebagian besar peralatan mereka terdiri dari level 8 peralatan iron misterius. Cocok dengan beberapa potong peralatan rahasia perak level 8. Kekuatan mereka sangat meningkat dengan ini. Jika mereka bertemu Martial Union sekarang, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Brother Feng, jika kita akan naik level di sini, apa yang akan terjadi pada Kola dan yang lainnya? Mereka mengatakan bahwa mereka berada di bawah pengawasan konstan dan pergi ke ladang untuk naik level sangat berbahaya. Blackie bertanya dengan cemas. Bersantai, aku sudah mengatakan kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna di kota.
Kami akan memanggil mereka setelah Martial Union meninggalkan lembah Gale. Pada saat itu, kalian berdua mungkin memiliki ketakutan ketika bertemu dengan mereka, kata Si Feng sambil tersenyum. Melihat senyum misterius Si Feng, rasa ingin tahu menyapu Blackie dan Lonely Snow tentang tugas yang diberikan Si Feng kepada Kola dan yang lainnya. Hanya saja pencarian macam apa yang bisa mengejutkan mereka? Baik, mari naik level kalau begitu. Petik 2. Si Feng tanpa kata tersenyum pada ekspresi bingung keduanya. Pada kenyataannya, memiliki Martial Union fokus pada Kola dan yang lainnya bukanlah hal yang buruk sama sekali. Sebelumnya, ketika mereka sedang sibuk naik level, Si Feng menghentikan mereka dari menyelesaikan pencarian. Sekarang mereka tidak bisa keluar dan naik level, mereka bisa mencoba pencarian. Jika Kola dan yang lainnya benar-benar bisa menyelesaikannya, dia akan dapat melaksanakan rencananya dengan usaha yang jauh lebih sedikit dan lebih percaya diri. Meskipun rawa senyap adalah area monster level 15 hingga level 20, tepi luar rawa itu hanya area monster level 15, sedangkan daerah bagian dalam adalah area monster level 16 hingga level 18. Monster level 20 hanya akan muncul di wilayah inti rawa. Dengan Abyssal Blade, Si Feng dapat mengurangi penindasan level sebesar 5 level, membuat wilayah luar menjadi sangat cocok. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Melihat peta sistem, Si Feng menunjuk ke genangan air hitam di kejauhan. Meskipun Blackie dan Lonely Snow tidak menyuarakannya, mereka diliputi kecemasan. Lagi pula, monster level 15 memiliki tempat ini. Bahkan jika mereka menerima upgrade ke peralatan mereka dan bisa menantang monster umum level 10 tanpa banyak masalah, monster level 15 akan tetap memusnahkan mereka. Sama seperti Si Feng dan yang lainnya menginjakkan kaki di samping kolam berwarna hitam, masa gelembung pecah di permukaan. Sepasang mata hitam berkilau muncul dari kolam, menatap pesta Si Feng dari kejauhan. Kakak Feng, kurasa tempat ini tidak aman. Melihat sepasang mata besar mengawasi kita dari sana, Blackie memandang bola mata seukuran kepalan tangan, kecemasan mencengkeram hatinya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa monster yang disembunyikan di dalam air itu umum. Sementara Blackie berbicara, monster di kolam muncul. Itu adalah sosok raksasa perlahan-lahan mengungkapkan dirinya ke pesta. Hippo berkulit baja. Peringkat elit. Level 15. HP 6000 per 6000. Kakak Feng, ayo pergi. Itu elit level 15. Jika itu mengejar kita, kita akan menanggung akibatnya. Blackie panik ketika dia melihat Hippo yang berkulit baja mendekatinya. Tentu, Si Feng tahu bahwa Blackie dan Lonely Snow tidak bisa bersaing dengan monster level 15, belum lagi elit. Namun, Si Feng memiliki strateginya sendiri untuk berurusan dengan monster dengan kelemahan khusus, dan Hippo yang berkulit baja termasuk dalam kategori ini. Setelah evolusi domain dewa, semua yang ada di game menjadi lebih realistis. Kelemahan dari monster tipe Hippo ini juga meningkat sebagai hasilnya. Selama pemain bisa menemukan cara untuk mengatasi kelemahan tersebut, monster ini akan sangat mudah diatasi. Tidak lama setelah Hippo yang berkulit baja muncul, sekelompok swamp hippos lainnya muncul di kolam berwarna hitam. Ada lebih dari 20 hippos rawa ini. Swamp Hippo. Peringkat umum. Level 15. HP 2000 per 2000. Menonton kuda Nil ini meninggalkan kolam begitu sombong, bergegas ke arah mereka, Si Feng mengeluarkan gulir isolasi dari tasnya. Dia kemudian dengan lembut berkata,
kalian menggunakan gulir isolasi juga. Mendengar perintah si Feng, Blackie dan Lonely Snow segera mengeluarkan gulungan isolasi mereka sendiri. Gulir isolasi hanya efektif terhadap monster hingga level 15. Saat digunakan, gulir tersebut sangat mengurangi keberadaan pengguna, menjadikannya setengah transparan selama setengah jam. Setelah mereka berdua menggunakan Isolation Scrolls, mereka menemukan bahwa kuda Nil tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, melihat sekeliling dengan kebingungan. Seolah-olah mereka menjadi tidak terlihat oleh kuda Nil ini. Kuda Nil memiliki penglihatan yang sangat buruk, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas di kejauhan. Setelah menggunakan gulungan isolasi, tubuh kita hampir transparan, sehingga mereka tidak bisa melihat kita, si Feng menjelaskan. Blackie, gunakan panah hitammu untuk menyerang hipo yang berkulit baja, tapi perhatikan untuk menjaga jarak setidaknya 25 yard. Itu tidak akan melihat kamu seperti itu. Petik 2. Blackie menyadari setelah mendengarkan penjelasan si Feng. Dia segera mencoba instruksi si Feng. A dark arrow terbang dari Blackie, menabrak hipo berkulit baja yang tertidur. Kerusakan -24 poin muncul di atas elit hipo. Meskipun kerusakannya sangat kecil, itu sudah cukup untuk membuat hipo yang berkulit baja menjadi marah besar. Elit segera berputar ke arah sumber panah hitam. Namun, itu gagal menemukan bahkan satu orang pun ke arah itu. Butuh beberapa langkah ke depan tetapi masih gagal menemukan siapapun. Tepat ketika hendak kembali ke genangan air, panah hitam lainnya mengenai tubuhnya. Hipo yang berkulit baja benar-benar marah sekarang. Menghasilkan dengusan yang kuat, tiba-tiba dibebankan ke arah panah gelap berasal. Namun, setelah bergegas maju lebih dari 10 yard, masih tidak dapat menemukan musuh yang menyerangnya. Hipo yang berkulit baja mulai berputar-putar dalam kebingungan. Blackie memperhatikan hipo yang tampak seperti Steel yang berkulit bodoh di kejauhan, dalam hati menertawakannya. Dia terus-menerus mengirim panah hitam ke sasarannya, dan dengan setiap panah berurutan, dia perlahan-lahan membujuknya menjauh dari kelompok hipo rawa. Pada saat ini, hanya kuda rawa level 15 yang menduduki kolam. Si Feng diam-diam mendekati mereka. Setelah menutup jarak 20 yard, para rawa hipos akhirnya menemukan si Feng. Segera, mereka semua berpisah dari kolam. Lebih dari 20 rawa-rawa bergemuruh setelah si Feng dengan cara muluk. Kelompok seperti itu bisa dengan mudah meratakan pesta level 15. Bab 145, Perkasa Api Iblis, 1. Swamp Hippos masing-masing seukuran mobil kecil. Ketika lebih dari 20 dari mereka maju, rasanya seperti ditabrak oleh 20 mobil yang berjalan dengan kecepatan penuh. Bumi bergetar di bawah berat gabungan Hippos rawa. Aura mereka yang mengesankan melonjak maju, menanamkan kejutan dan kekaguman pada semua pengamat. Di kejauhan, Lonely Snow, yang mengamati adegan ini, memasang ekspresi gugup. Dia mencengkeram erat Gritax peringkat rahasia perak di tangannya. Dia bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh pemimpin partai mereka, si Feng. Ini adalah kelompok lebih dari 20 level 15 Swamp Hippos. Tidak hanya monster ini yang memiliki kulit tebal dan otot yang kuat, tetapi mereka juga masing-masing memiliki 2000 HP. Hanya dengan menilai bagaimana bumi bergetar dengan setiap langkah, orang dapat dengan mudah mengetahui seberapa kuat Hippos rawa ini. Jika tubuh semacam itu menabrak si Feng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, si Feng tetap sangat tenang saat dia diam-diam menunggu kedatangan Hippos rawa. 15 meter.
10 meter, 5 meter. Sama seperti kuda rawa tepat di depannya, Si Feng akhirnya mengambil tindakan. Saat Si Feng mengangkat Abyssal Blade yang pekat, itu mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Busur listrik berwarna hijau tiba-tiba muncul di bilahnya, menghasilkan suara berderak. Si Feng kemudian menebas, Abyssal Blade menunjuk ke rawa Hippos yang masuk. Flash yang menggemuruh. 3 busur listrik dirantai menuju rawa Hippos, satu demi satu. Ketika kuda rawa yang memimpin muatan memperhatikan busur listrik ini bergerak ke arah mereka, tubuh mereka secara naluriah bergetar. Meskipun mereka mencoba menghentikan kaki mereka untuk menghindari busur listrik ini, kuda rawa di belakang menabrak mereka. Akibatnya, tak satu pun dari mereka berhasil menghindari serangan yang masuk. Pada akhirnya, mereka menerima ketiga hit. Setelah busur listrik melintas, deritan babi saat disembelih memenuhi ruang di sekitarnya. Aroma sesuatu yang terbakar juga memenuhi udara. Serangkaian kerusakan muncul di atas WhatsApp Hippos 20+, menciptakan pemandangan yang mempesona. Setiap rawa hippo menerima kerusakan menakutkan dari -356, -481, dan -648. Beberapa bahkan menerima serangan kritis, mengalami kerusakan lebih dari -1000 poin, HP mereka langsung jatuh ke nol. Selusin yang tersisa atau lebih rawa hippos dibakar hitam. Batang HP mereka juga turun ke level berbahaya, mengubah warna merah darah. Selain itu, ikon debuff muncul di sebelah bilah HP mereka, Damage Amplification. Semua kerusakan yang diterima meningkat 20% selama 20 detik. Segera, ketakutan muncul di wajah semua hippos rawa yang masih hidup. Mereka semua ingin berpencar dan melarikan diri. Si Feng tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Dengan lompatan tiba-tiba, Si Feng melompat ke wilayah udara di atas hippos rawa ini. Dia mengangkat danau perak, pedang yang memancarkan cahaya biru samar saat membawa kekuatan guntur dan api. Si Feng kehilangan ledakan api guntur di tengah-tengah rawa hippos. Guntur dan api meledak keluar, melahap setiap hippo swamp tunggal. Dengan efek damage amplification, serangan Si Feng ini menyebabkan lebih dari -900 kerusakan pada swamp hippo, langsung membunuh setiap orang dari mereka. Sosok raksasa dari hippos swamp 20+ jatuh ke tanah dengan ledakan keras, mengguncang dan gemetar bumi. Pemandangannya mirip dengan lebih dari 20 mobil kecil yang turun dari udara, sangat menabrak tanah. Ketika tubuh hippos rawa bertabrakan dengan tanah, dampak yang menghasilkan hembusan angin yang menyebar ke sekitarnya. Menyebabkan dedaunan dan cabang-cabang pohon di dekatnya patah dan mengapung di udara. Lonely Snow, menonton adegan ini dari kejauhan, benar-benar tercengang. Baik itu sensasi visual atau fisik, keduanya sangat berdampak padanya. Si Feng menyebabkan lebih dari -1000 kerusakan pada kuda rawa level 15, mengakhiri hidup mereka hanya dalam 2 langkah. Seberapa tinggi kekuatan serangan diperlukan untuk mencapai prestasi seperti itu? Jika Si Feng bertempur melawan pemain biasa, bukankah dia akan membunuh satu dengan setiap serangan? Lonely Snow bahkan mulai curiga bahwa dia dan Si Feng tidak memainkan domain dewa yang sama. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak lagi hanya beberapa tahap. Itu praktis perbedaan antara langit dan bumi. Kesepian, kamu mengambil barang jarahan. Aku akan pergi membantu Blackie, Si Feng menginstruksikan sebelum berbalik untuk mengejar hippo berkulit baja. Lonely Snow mengangguk sebagai jawaban, meskipun ekspresi linglung tetap di wajahnya.
Dia berpikir bahwa dia telah berhalusinasi sebelumnya, tetapi setelah menggosok matanya, tumpukan mayat rawa hipo masih tersisa. Banyak item dan koin menyelimuti tanah di sekitarnya. Dia sekarang tahu bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan. Ketika Lonely Snow melihat pemberitahuan sistem dan bilah pengalamannya, dia sekali lagi terkejut. Sistem, level 15 Swamp Hippo terbunuh. Perbedaan level 7. EXP yang diperoleh meningkat sebesar 700%. Diperoleh 1650 EXP. Sistem, level 15 Swamp Hippo terbunuh. Perbedaan level 7. EXP yang diperoleh meningkat sebesar 700%. Diperoleh 1650 EXP. Sistem, level 15 Swamp Hippo terbunuh. Perbedaan level 7. EXP yang diperoleh meningkat sebesar 700%. Diperoleh 1650 EXP. Setelah serangkaian pemberitahuan ditampilkan, bilah pengalaman Lonely Snow meningkat pesat, mencapai 69% dari level 8. Jumlah EXP yang ia dapatkan benar-benar menakutkan. Sebelumnya, bahkan ketika dihadapkan dengan monster level 8, mereka harus membunuh masing-masing sambil sangat berhati-hati dan bijaksana. Selain itu, setiap pembunuhan hanya menghasilkan puluhan anggota EXP setiap anggota partai. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam mengulangi proses yang sama, mereka akan melihat bar pengalaman mereka meningkat dengan porsi yang cukup besar. Di sisi lain, Si Feng dengan santai membunuh sekelompok besar kuda rawa level 15 dengan hanya beberapa gerakan. Bahkan setelah memisahkan EXP yang diperoleh di antara mereka bertiga, bar pengalaman Lonely Snow masih meningkat dengan potongan yang cukup besar. Baru sekarang Lonely Snow mengerti bagaimana Si Feng berhasil naik level begitu cepat. Dalam hal ini, Lonely Snow menjadi lebih menghormati Si Feng. Bahkan ada sedikit fanatisme di matanya. Jika dia mengikuti seseorang sekuat Si Feng, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi setara dengan Si Feng, selama dia terus berjuang ke depan, dia masih bisa menjadi ahli sejati suatu hari. Di sisi lain, Blackie masih bermain-main dengan Steel Hippo yang berkulit, terus menurunkan HP Elite Hippo. Namun, Hippo yang berkulit baja tidak hanya memiliki tingkat pemulihan yang sangat tinggi, tetapi HP juga sangat tinggi, itu akan memulihkan banyak HP setiap 5 detik. Selain itu, serangan Blackie hanya bisa menimbulkan sejumlah kecil kerusakan. Jika dia ingin menghilangkan kehidupan Hippo yang berkulit baja sepenuhnya, dia membutuhkan setidaknya 20 menit. Namun, bukannya melelahkan, Blackie malah semakin bersemangat. Panah gelap terbang dari tangannya, satu demi satu, setiap panah membawa Blackie lebih banyak sukacita. Alasan Blackie bereaksi dengan cara ini adalah karena monster yang menantang dari tingkat yang lebih tinggi di domain dewa adalah sangat sulit. Sementara itu, dia saat ini melewati 7 level untuk menantang monster elite level 15. Jika dia berbicara tentang prestasi ini di masa depan, dia akan menikmati kemuliaan tertinggi. Rasa pencapaian inilah yang menjadi motivasi terbesar bagi Blackie. Blackie, gunakan Evil Whip, kata Si Feng dalam obrolan pesta setelah bergegas. Oke. Melihat Si Feng tiba, Blackie tahu bahwa sudah waktunya untuk berurusan dengan Hippo yang berkulit baja. Saat nyanyian Blackie berakhir, 9 tanaman rambat berduri hitam bermunculan dan mengikat keempat anggota badan Hippo yang berkulit baja, membatasi kecepatannya. Namun, kekuatan Hippo yang berkulit baja terlalu tinggi. Dalam sekejap mata, salah satu tanaman merambat,
sementara 8 sisanya hanya masalah kecil. Pada saat ini, Si Feng menggunakan Wind Blade dengan cepat tiba di belakang Hippo yang berkulit baja. Seketika, 3 serangan pedang mendarat di tubuh Hippo yang berkulit baja, tabrakan yang menghasilkan percikan berkilauan. Melihat bahwa serangan dari pedangnya hanya memberikan minus 22 masing-masing kerusakan pada Hippo yang berkulit baja, Si Feng sedikit terdiam. Seperti yang diharapkan dari Hippo yang berkulit baja, pertahanan fisiknya benar-benar menakutkan. Itu juga memiliki kulit baja bawaannya, mengurangi semua kerusakan fisik yang diterimanya sebesar 70%. Jika bahkan Si Feng hanya dapat menyebabkan sedikit lebih dari 20 kerusakan pada Hippo berkulit baja, seorang dealer kerusakan fisik normal kemungkinan besar akan menyebabkan 2 atau 3 kerusakan. Tingkat kerusakan ini tentu saja tidak bisa bersaing dengan kecepatan generasi Hippo berkulit baja. Serangan Si Feng belum berakhir. Dia segera menindaklanjuti dengan Thundering Flash. 3 busur listrik menyebabkan kerusakan minus 125, minus 160, dan minus 211. Hippo yang berkulit baja langsung marah. Itu berputar, pengisian di Si Feng. Namun, dengan tanaman merambat yang membatasi itu, kecepatan belok Hippo yang berkulit baja melambat. Situasi ini memberi Si Feng kesempatan untuk menghindari tuduhannya dengan mudah. Si Feng melanjutkan dengan serangkaian serangan pada Hippo berkulit baja, menggunakan satu keterampilan demi satu. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh serangannya umumnya sangat rendah. Ao! Dengan marah, Hippo yang berkulit baja tiba-tiba melompat. Itu dimaksudkan untuk menggunakan War Storm. War Storm adalah langkah membunuh Hippo. Saat digunakan, skill itu akan menyebabkan semua musuh dalam radius 15 yard memasuki kondisi pingsan selama 5 detik. Bereaksi cepat, Si Feng segera melemparkan Abyssal Beam pada steel Hippo berkulit. Pergerakan Hippo segera terhenti, dan War Storm-nya dibatalkan. Awalnya, Si Feng tidak berpikir bahwa akan ada masalah. Namun, sensasi dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, mencegahnya menggerakkan otot. Semua keterampilannya tidak dapat digunakan. Garis bawah ini adalah sihir tier 1, Deo's Lock. Garis bawah Si Feng heran. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia segera tahu serangan seperti apa yang menimpanya. Ini jelas bukan langkah Hippo berkulit baja. Tidak buruk. Ini adalah sesuatu yang aku persiapkan khusus untuk kamu. Kamu bisa tenang dan berada di jalan kamu. Sesosok hitam tiba-tiba muncul di belakang Si Feng. Sosok ini justru surga mutlak, yang pernah ditemui ahli asasin Si Feng sebelumnya. Pada saat yang sama Absolute Heaven menampakkan dirinya, belati perak di tangannya tenggelam ke punggung Si Feng. Absolute Heaven's Ambush langsung menyebabkan minus 357 kerusakan. Bab 146, Perkasa Api Iblis, 2. Satu amburadul langsung melahap 1/4 HP Si Feng. Blackie, yang berdiri agak jauh, tercengang oleh adegan ini. Dia tidak mengerti mengapa seorang asasin tiba-tiba muncul di sini dan menyerang Si Feng. Meskipun dia ingin membantu Si Feng, waktu diperlukan untuk merapal mantranya. Selain itu, semua kemampuannya yang membatasi sudah digunakan pada Hippo berkulit baja. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat adegan itu terbuka. Satu-satunya yang bisa dilakukan Blackie sekarang adalah melantunkan dan menyerang dengan panah gelapnya. Garis bawah kerusakan tinggi seperti itu. Garis bawah melihat HP-nya tiba-tiba berkurang sebagian besar, Si Feng dalam hati terkejut. Sebelumnya, ketika Si Feng menghadapi level 9 Berserker,
5 tikus, kerusakan maksimum yang diterima si Feng hanya sedikit di atas minus 100 kerusakan. Namun, salah satu penyergapan Absolute Heaven menyebabkan lebih dari minus 300 kerusakan. Dibandingkan dengan 5 tikus, kekuatan serangan Absolute Heaven jauh lebih kuat. Assassin memiliki kecepatan serangan yang sangat cepat, jadi umumnya, kerusakan serangan mereka tidak dapat bersaing dengan kecepatan berserker. Namun, mereka bisa melengkapi kerusakan serangan rendah mereka dengan jumlah serangan yang bisa mereka lakukan. Untuk mengatakan apa-apa tentang kerusakan serangan Absolute Heaven, yang jauh melebihi yang dari Berserker 5 Rats. Jika seorang assassin dapat menangani jumlah kerusakan yang sama seperti Berserker dengan setiap serangan, total output mereka akan setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari Berserker. Dalam kasus Absolute Heaven, total outputnya akan 3 hingga 4 kali lipat dari 5 Rats. Meskipun si Feng terkejut, Absolute Heaven juga terkejut. Ketika dia menggunakan ambushnya pada MT yang memiliki peralatan perunggu lengkap dan levelnya sama, serangan itu mencuri setidaknya 2/3 dari HP MT. Namun, sekarang, ia hanya berhasil mengeluarkan 1/4 dari HP si Feng. Dibandingkan dengan MT yang dilengkapi dengan baik, si Feng's defense dan HP jauh melebihi mereka. Mati. Tangan Absolute Heaven berputar, seberkas perak menyapu leher si Feng. Secara bersamaan, belati lainnya menusuk ke punggung si Feng sekali lagi. Geret, backstep. Meskipun Absolute Heaven terkejut, kekuatan ledakan assassin tidak terletak hanya pada serangan pertama, tetapi ledakan keterampilan yang berkelanjutan. Dari saat si Feng muncul di lembah Gale hingga saat si Feng mulai membunuh mencuri Shadow Leopard King, ia terus-menerus mengikuti si Feng. Dia diam-diam menunggu saat terbaik untuk menyerang si Feng. Dia tahu bahwa si Feng sangat kuat, jadi dia perlu menunggu saat ketika si Feng adalah yang paling rentan. Hanya ketika si Feng tidak memiliki keterampilan, dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk menyerang. Namun, kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Saat melawan Hippo yang berkulit baja, si Feng akhirnya mengungkapkan titik lemah. Namun, untuk menjaga dari hal yang tak terduga, ia tanpa ragu memutuskan untuk menggunakan scroll lock kematian yang telah ia beli dengan harga yang sangat tinggi. Dia membeli gulungan ini tepat untuk situasi seperti ini. Kunci kematian. Menonaktifkan semua skill target, untuk sementara mencegah target menggunakan skill apapun. Gerakan target juga akan dinonaktifkan. Durasi 6 detik. Meskipun si Feng memiliki pertahanan tinggi dan HP, ledakan 6 detik sudah cukup untuk membunuh si Feng. Dalam jarak yang sangat dekat, si Feng jelas bisa merasakan 2 belati yang masuk. Jika dia menerima ledakan serangan Absolute Heaven, dia pasti akan mati. Pada saat hidup dan mati, si Feng mengaktifkan Phantom Kill, segera bertukar posisi dengan doppelgangernya. Dedeots Lock hanya bisa menyegel keterampilan yang telah dipelajari pemain. Namun, itu tidak akan mempengaruhi keterampilan yang melekat pada peralatan. Tepat setelah bertukar posisi, 2 belati Absolute Heaven segera mengiris tubuh doppelganger. Kerusakan berdarah minus 212 poin dan kerusakan skill minus 257 poin muncul di atas kepala doppelganger. Absolute Heaven melanjutkan dengan serangkaian serangan. 2 belati di tangannya menyerang doppelganger, dan 10 garis cahaya perak menusuk poin-poin penting doppelganger itu. Serangkaian serangan normal digabungkan dengan assassinate dan kerusakan racun pada belati langsung menghancurkan HP doppelganger.
Seorang doppelganger. Awalnya, Absolute Heaven tenggelam dalam ekstasi karena memikirkan telah membunuh si Feng. Namun, dia tidak berharap bahwa, setelah semua usahanya, apa yang telah dia bunuh hanyalah seorang doppelganger. Ekspresi Absolute Heaven berubah suram. Dia menyipitkan matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Dengan sangat cepat, dia menemukan si Feng dari kejauhan, di belakangnya. Dia segera berputar, menyerbu ke arah si Feng. The Deo's Lock memiliki durasi 6 detik. Saat ini, ada 4 detik tersisa. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan si Feng membebaskan diri dari kunci kematian sehingga dia menghabiskan banyak uang. Tepat ketika Absolute Heaven tiba sebelum si Feng, sebuah Dark Arrow datang terbang ke arahnya. Sampah, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Absolute Heaven mengabaikan Blackest Black Arrow, belatinya mengarah langsung ke si Feng. Mengenai rekan satu tim si Feng, Absolute Heaven sama sekali tidak mementingkan mereka. Selama dia berurusan dengan si Feng, membunuh Blackie akan menjadi tugas yang sederhana. Garis bawah boom, garis bawah The Dark Arrow meledak di tubuh Absolute Heaven. Kerusakan -221 poin muncul di atas kepala Absolute Heaven, menghapus 1/4 dari HP-nya. Garis bawah mengapa kerusakan sampah ini begitu tinggi? Garis bawah alis Absolute Heaven sedikit berkerut, dalam hati terguncang. Absolute Heaven tidak mengetahui sedikitpun bahwa staf di tangan Blackie sebenarnya adalah staf peringkat rahasia level 8. Selain itu, Blackie mengenakan beberapa potong level 7 dan level 8 peralatan besi misterius. Dia juga menggunakan aksesori besi misterius, liontin penerjemah, yang diberikan si Feng kepadanya. Kerusakan magis Blackie sudah lama mencapai puncak. Jika bukan karena peralatan Absolute Heaven yang memiliki kualitas yang sangat baik, dia mungkin kehilangan lebih dari setengah HP-nya hanya dari salah satu Blackest Dark Arrows. Namun, kerusakan magis Blackie yang tinggi tidak dapat menghentikan Absolute Heaven. Absolute Heaven masih akurat menyelipkan belati ke poin vital si Feng. Saat belati Absolute Heaven hendak menusuk si Feng menggunakan langkah diam, langsung muncul di belakang Blackie. Sial, melihat si Feng menghilang di hadapannya, kemarahan dan kekecewaan memenuhi assassin. Si Feng jelas tidak dapat menggunakan keterampilan yang dipelajari, namun, ia masih memiliki begitu banyak keterampilan untuk menghindari penyergapan. Ada lebih dari 25 meter antara Absolute Heaven dan Blackie. Jika Absolute Heaven berlari menuju Blackie, dia akan membuang banyak waktu. Segel pada si Feng pasti akan hilang, dan itu akan menjadi jauh lebih sulit baginya untuk membunuh si Feng. Saudaraku Feng, kamu terlalu hebat. Kamu masih berhasil melarikan diri dalam kondisi seperti itu. Blackie berkata sambil tersenyum. Menonton pertukaran sebelumnya, kaget Blackie kewalahan. Kecepatan assassin sangat mengesankan. Jika si Feng bereaksi sedikit lebih lambat, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Blackie tidak tahan untuk tidak berkeringat dingin ketika dia menyaksikan adegan itu terbuka. Namun, sekarang jarak antara mereka cukup besar, bahwa assassin akan berada di ujung kecerdasannya. Berhentilah bermain-main dan lebih berhati-hati. Assassin itu bukan orang yang sederhana. Si Feng memperingatkan ketika Blackie masih tampak bercanda. Oke, serahkan padaku. Cooldown pada skillku sudah selesai, kata Blackie dengan percaya diri. Namun, tepat ketika Blackie menoleh untuk melihat Absolute Heaven, dia menemukan bahwa Absolute Heaven hilang. Dia hanya bisa melihat Hippo berkulit baja yang marah,
berteriak ketika mencari musuhnya. Saudara Feng, orang itu hilang. Apakah dia hanya memilih untuk melarikan diri karena dia gagal dalam penyergapannya? Blackie berkata sambil tertawa. Tepat ketika Blackie menoleh untuk melihat si Feng, ekspresinya segera berubah suram. Asasin dari sebelumnya berdiri tepat di belakang si Feng. Menyebabkan aku begitu banyak masalah. Kalian harus bangga pada dirimu sendiri. Absolute Heaven mencibir, tangannya memegang beberapa bubuk flash. Dia melemparkan bubuk itu ke Blackie. Blackie langsung menjerit ketika kedua matanya kehilangan penglihatan mereka, menyebabkan Blackie kehilangan kehebatan pertempurannya. Setelah membatasi Blackie, belati Absolute Heaven segera menikam si Feng. Si Feng tidak berpikir bahwa Absolute Heaven benar-benar dapat mempelajari keterampilan tingkat tinggi seperti Shadow Steps. Assassin's Shadow Steps memungkinkan mereka untuk segera muncul di belakang musuh dan meningkatkan kerusakan serangan berikutnya sebesar 15%. Namun, si Feng masih belum bisa bergerak. Selain itu, dia tidak memiliki keterampilan yang tersisa untuk menghindari serangan Absolute Heaven. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia mengaktifkan set efek kedua Silver Moon Set Equipment, Tier 2 Life Shield. Tier 2 Life Shield akan menyerap 60% dari kerusakan yang diterima si Feng, hingga maksimum minus 500 poin. Itu bisa menunda surga mutlak untuk beberapa waktu. Ketika Absolute Heaven melihat Life Shield muncul di si Feng, dia terdiam sesaat. Dia tidak mengerti bagaimana si Feng datang untuk memiliki begitu banyak keterampilan menyelamatkan nyawa, menggunakannya satu demi satu. Namun, satu Life Shield masih belum cukup untuk memadamkan tekadnya untuk membunuh si Feng. Segera, Absolute Heaven mengacungkan belati-belatinya, mengirimkan serangan menyerang si Feng seperti angin kencang. Dia menggunakan serangan normal, ditambah dengan Assassinate, Backstep, dan banyak keterampilan merusak lainnya. Garis bawah Peng, garis bawah Life Shield si Feng dengan cepat hancur dan menghilang. Si Feng memiliki kurang dari 500 HP yang tersisa. Mati. Absolute Heaven berteriak dengan penuh semangat. Segera, dia menempatkan kelima poin keterampilan yang telah dia pegang pada keterampilan finishingnya, Eviscerate. Dengan sekuat tenaga, dia bersiap untuk menggunakan keterampilan merusak yang paling kuat. Segera setelah itu, belati Absolute Heaven berputar, secara akurat berlayar menuju punggung si Feng. Keterampilan finishing, mengeluarkan isi perut. Segumpal api biru tiba-tiba muncul di atas telapak tangan si Feng.